kebanyakan dari teman-teman pada waktu tolong dibantu di mute ya supaya saya tidak terganggu. Nanti pada waktu teman-teman ngomong saya juga keputus nanti apa itu. Oke. Nah, jadi masih ada waktu sisa 4 bulan ya. Nah, malam ini saya akan bicara mengenai cara presentasi yang efektif, kemudian cara telepon yang efektif, kemudian pada waktu teman-teman ketemu dengan agen asuransi, teman-teman harus melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa, supaya kita mengetahui posisi orang tersebut dan kita bisa menjual bisnis AFC itu dengan lebih pede. Nah, sebelum saya mulai, malam ini saya sarankan bagi yang baru, nggak ada ya, jadi malam ini khusus member-member lama, supaya dengan sisa waktu yang ada, teman-teman bisa jalan maksimal. Nah, saya akan mulai dari pertanyaan dulu. Kira-kira yang bisa bantu tanya jawab dengan saya, kira-kira boleh dibantu, karena saya mau bertanya pada waktu teman-teman kira-kira melakukan prospecting atau sharing bisnis AFC atau sharing AFC lah. Nah, kira-kira yang biasa dilakukan di lapangan itu dan yang terjadi seperti apa? Sehingga kok teman-teman sudah join 3 bulan, sudah join 2 bulan, sudah join 6 bulan, tapi hasilnya belum maksimal. Nah, kira-kira yang bisa bantu jawab ada kesalahan apa yang teman-teman lakukan sehingga mereka enggak segera join gitu loh. Boleh dibantu jawab supaya saya bisa tanya jawab dulu. Setelah itu saya akan luruskan caranya yang lebih efektif seperti apa. Siapa yang mau jadi volunteer? Halo? Halo? Yang bisa membantu saya. Siapa ini? Gini Pak Bobi, aku ada sedikit sedikit problem ya, maksudnya buat para member-member ya, khususnya member-member aku, under aku itu setelah mereka join 1-2 bulan, kenapa kok mereka nggak jalan? Menurut hemat aku sih, mungkin diperlukannya kayak semacam NAT gitu loh ya, Pak Bobi ya. Kayak NAT kelas, itu apa ya? Ya, kayak kelas buat member-member baru gitu loh, Pak Bobi. Mungkin penanganannya kita leader ini masih belum menyentuh mereka, gitu kan. Oke. Itu permasalahan yang saya hadapi, saya dan tim hadapi itu seperti itu, Pak. Oke Jadi deh, kita kalau memang kepinginnya itu ada. member join, ya kan? Kita kepingin member join, Iya. langsung undang mereka itu langsung jalan kenceng. Kita pada prakteknya nggak seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin ini kita bisa nanti diskusi ya, teman-teman ya. Itu dari saya, Pak. Oke. Nah, biasanya yang membuat mereka enggak langsung lari kenceng itu apa, Pak Budi? Mungkin mereka masih belum mengenal ininya ya. Masih kalau produknya saya rasa pasti sudah tahu lah, mereka sudah tahu bahwa AFC ini memang bagus kan untuk kita konsumsi. Cuman mungkin belum terlalu mengenai sistemnya ya. Untuk polanya masih belum mengerti mereka ini. Oke. Nah, saya mau tanya gini. Nah, ada enggak teman-teman yang bisa bantu jawab ya? Pada waktu teman-teman telepon ke calon prospek, kira-kira yang dibicarakan itu seperti apa? Jadi pada waktu teman-teman memulai, begitu teman-teman tahu, oh ini saya join di AFC. Berarti kan langkah pertama teman-teman mulai telepon ke calon-calon prospek ya. Nah, pada waktu telepon itu ngomong apa biasanya yang dilakukan? Halo? Ada yang boleh bantu jawab? Biasanya aku yang baru saja teman-teman join MLM. Aku baru saja join MLM AFC. Oke, terus? Kamu mau biasanya join gini, bareng aku? Yang saya tahu beberapa ya. Mereka langsung cerita gini, aku baru join perusahaan farmasi luar biasa lu. Produknya keren banget. Ayo ketemuan yuk.
Nah, di situ ada bisnisnya juga. Nah, banyak enggak teman-teman yang melakukan hal seperti itu. Jadi pada waktu teman-teman telepon ke calon prospek, itu yang dijual pertama kali itu adalah perusahaan farmasi. Nah, pertanyaan saya, pada waktu teman-teman menjual perusahaan farmasi, ya, jadi pada waktu teman-teman menjual perusahaan farmasi, kira-kira, ini teman-teman anggap aja saya yang menelpon ya, saya ngomong, saya baru join perusahaan farmasi. Nah, produknya luar biasa, tapi di sini juga ada bisnisnya luar biasa. Boleh tidak kita ketemuan? Nah, pada waktu mereka mendengar perusahaan farmasi, kata-kata perusahaan farmasi, kira-kira yang ada di otak mereka apa? Ya pasti saya siapin satu, saya harus beli. Betul kan? Yang kedua, saya harus keluar uang berarti. Kalau beli berarti kan keluar uang. Nah, yang kedua, saya tidak bisa jualan. Ya kan? Karena kan pada waktu teman-teman telepon sudah ngomong perusahaan farmasi, setelah itu ngomong ada bisnisnya, nah berarti otak mereka kan pasti ngomong, oh saya tidak harus beli. Kalau beli harus keluar uang, apalagi kondisi hari pandemi, keluar uang berarti di otak langsung ngeblok tidak baik. Nah yang kedua, dia juga pasti ngomong, keluar kata-kata dari otaknya juga, saya tidak bisa jualan seperti kamu, saya tidak hobi jualan. Kemudian pasti juga keluar kata-kata, saya tidak punya teman. Iya kan? Dan lain-lain yang akan keluar di calon prospek padahal mereka belum ketemu. Nah, kalau teman-teman masuk di telepon aja teman-teman sudah salah, ya. Teman-teman bicara, saya baru join perusahaan farmasi Jepang, luar biasa keren, produknya hebat sekali. Tapi juga ada bisnisnya loh. Meskipun teman-teman ngomong ada kata-kata bisnisnya, tapi karena di awal teman-teman sudah salah duluan, kalau kita sudah ngomong perusahaan farmasi, ini identik dengan ini tadi. Saya harus beli, saya harus keluar uang, saya tidak bisa jual, saya tidak punya teman, saya tidak bisa marketing, dan semua yang ada di otaknya akan keluar. Jadi pada waktu telepon itu adalah momen pertama yang paling penting supaya teman-teman menghindari kata-kata apa itu. Ya, kata-kata yang harus dihindari pada waktu telepon itu yang pertama adalah ini. AFC. Kenapa kok tidak boleh bilang AFC? Nah, pada waktu teman-teman bilang kata-kata AFC, orang sekarang ini tidak bodoh. Mereka pasti akan cek di Google. Pada waktu mereka cek di Google, mereka akan tahu, oh AFC ini adalah MLM. Oh AFC ini adalah jualan produk, SOP, dan eksekusi. Nah, mereka pasti akan langsung ngeblok, meskipun orang itu luar biasa keren, tapi karena dia sudah tahu pada umumnya MLM jelek, dia langsung ngeblok duluan. Terus yang kedua, teman-teman dengan bangga bilang di telepon ngomong, aku jual apa itu? Join dengan perusahaan farmasi, produknya keren banget loh. Ada SOP 100, ada eksekusi. Nah, teman-teman kalau menciptakan di telepon itu sudah bilang kata-kata SOP dan eksekusi dan produk lainnya, itu teman-teman identik dengan ini, jualan obat. Teman-teman identik dengan menjadi sales obat. Teman-teman juga identik jadi dokter-dokteran, ya kan? Nah, di sini saya tidak ngajari teman-teman jadi sales obat. Saya juga tidak ngajari teman-teman untuk jadi dokter-dokteran. Pertanyaan saya pada waktu teman-teman apa itu jualan produk, pertanyaan saya, seberapa banyak teman-teman bisa menjual produk ini ke berapa orang? Maksimal biasa rata-rata orang itu cuma mampu menjual produk ini ke 50-100 orang. Nah, pada waktu sudah 50-100-nya habis, nah pertanyaan saya, terus siapa yang akan dijual? Ya kan? Nah, yang ketiga, AFC tidak boleh, produk juga tidak boleh. Apalagi kalau teman-teman sampai dengan bangga bilang, aku baru join bisnis kayak tadi Pak Yusa ya. Aku baru join MLM loh. Nah, dengan bangganya bilang kalau ini adalah kata-kata MLM. Ya pasti saya jamin 1.000.000% pasti akan ditolak. Nah, kalau sekarang AFC tidak boleh ngomong, produk tidak boleh ngomong, MLM tidak boleh ngomong. Nah, terus ngomong apa? Nah, nanti saya akan jelaskan teman-teman. Pada waktu kita presentasi, itu kan kita sudah ada kata-kata ajak 4 orang teman terbaik. Ya. Atau teman terdekat. Yang percaya sama saya.
Nah, ini kan ada kata-kata 4 orang teman terbaikmu atau terdekatmu yang percaya sama saya. Nah, kalau kita sedang ngomong 4 orang teman terbaik yang percaya sama saya, berarti kalau saya ngundangnya gampang sekali. Kita tinggal bilang, aku baru join bisnis keren. Ayo ketemuan di Starbucks yuk, ya kan? Besok jam Selasa jam 5 sore ya. Ngobrol-ngobrol aja. Kalau bisnis ini menurutmu oke, silahkan join. Kalau nggak oke, nggak usah diambil. Yang penting saya berbagi kebaikan dan ini menurut saya cocok buat kamu. Tinggal bilang itu aja. Kalau kita hubungan dekatnya itu benar-benar baik, nggak ada yang namanya teman diundang ketemu ngopi, ngobrol-ngobrol tidak mau. Saya jamin mereka pasti akan mau. Tergantung hubungan kedekatan kita. Jadi pada waktu teman-teman prospek pertama kali, siapa yang diprospek? Siapa yang diprospek adalah 4 orang teman terbaik yang percaya sama saya. Ini loh, ini adalah kata-kata yang paling penting. Ya, jadi teman-teman pastikan pada waktu pertama kali ngundang, ngajari tim baru. Yang diundang adalah orang terbaik terdekat saya yang percaya sama saya. Nah, karena hubungan kedekatan, bondingnya kuat, maka orang itu pasti akan mau diundang. Meskipun kita tidak bilang macam-macam. Nah, banyak yang terjadi pada waktu kita undang, mereka bertanya, bisnis apa sih? Jelaskan aja di telepon. Nah, kalau sampai mereka bertanya seperti itu, saya pastikan orang itu hubungannya tidak baik dengan saya. Orang itu mungkin sudah tahu saya, tapi lama, tidak ketemu. Sehingga pada waktu ketemu dengan saya, mau diajak ketemuan, mereka pasti akan tanda tanya besar. Ngapain kamu nggak pernah telepon aku, nggak pernah WA aku, tiba-tiba telepon aku, tiba-tiba WA aku. Nah, orang seperti itu jangan langsung diajak ketemuan dulu untuk dijelasan bisnis. Bondingnya harus kuat dulu, bangun hubungan dulu, baru teman-teman ajak ketemuan untuk bisnis. Nah, siapa orang yang pertama kali teman-teman harus lakukan untuk undang diajak ketemuan? Itu adalah 4 orang teman terbaik dan yang percaya sama saya. Kenapa kok saya, Pak Eka, dan beberapa leader yang memulai bisnis ini benar-benar bisa lari kenceng sekali tanpa halangan, ya kan? Nah, 20 orang yang pertama yang kita undang di bulan pertama dan bulan kedua itu rata-rata adalah orang yang kenal dengan saya, orang yang tahu sepak terjang saya, orang yang tahu kondisi saya pada waktu kerja di kerjaan lama. Jadi pada waktu saya ngundang mereka, nggak ada penolakan sama sekali, gitu loh. Jadi teman-teman pada waktu ngajari timnya, pastikan buat list nama. Ini yang benar-benar diwanti-wanti sama Pak Niko ya. Usahakan pada waktu begitu closing, besoknya 1-2 hari, teman-teman langsung aja ketemuan, arahkan buat list nama. Nah, pada waktu buat list nama ini, teman-teman harus benar-benar mengarahkan dengan benar. Biasanya hanya sekedar buat list nama 1-100. Tapi teman-teman lupa untuk buat skala prioritas. Nah, biasanya kalau di luar sana, skala prioritas itu berdasarkan orang itu mampu beli atau tidak. Orang itu kemungkinan punya uang atau tidak. Tapi kalau teman-teman mau menjalankan bisnis AFC, skala prioritasnya bukan berdasarkan orang itu mampu beli atau tidak. Orang itu punya uang atau tidak. Tapi skala prioritas 1-20, jadi setelah buat 100 nama ya, teman-teman harus buat skala prioritas. Skala prioritas 1-20 ini berdasarkan bukan dia mampu atau tidak, tapi berdasarkan hubungan kedekatan. Ya. Buat 20 orang yang kira-kira dari 100 orang itu mempunyai hubungan dekat dengan kita yang percaya sama saya. Iya. Nah, ini yang teman-teman harus lakukan. Nah, sekarang kalau misalkan ada tim yang sudah lama join, tapi sampai hari ini belum closing, saya sarankan teman-teman mulai adakan waktu ya untuk manggil orang-orang tersebut. Nggak usah semuanya, tapi pastikan orang-orang yang memang benar-benar menurut kita orang itu memang bisa jalan, panggil terus ngapain? Mulai diarahkan satu-satu. Kalau teman-teman nggak bisa ngarahkan, boleh janjian dengan saya bantu untuk arahkan. Nah, skala prioritas ini harus berdasarkan hubungan kedekatan yang percaya sama saya. Nah, setelah buat skala prioritas 1-20, teman-teman pastikan lagi, pilih dari 20 itu 4 orang yang segera harus ditemui. Jadi pada waktu buat list nama itu kita langsung buat tiga
tiga kategori. Yang pertama 1 sampai 100, nggak usah jadi dukun-dukunan, teman-teman tulis saja semua orang yang menurut teman-teman itu teman dekat teman-teman. Nah, setelah buat skala 1 sampai 100, dibuat skala prioritas 1 sampai 20 berdasarkan hubungan kedekatan dari 100 orang itu yang paling spesial siapa. Nah, dari 20 itu tentukan 4 orang yang kira-kira harus segera ditemui. Nah, setelah ditentukan 4 orang yang segera harus ditemui, pastikan pada waktu di bulan pertama, teman-teman tidak boleh prospek sendirian. Ya, saya ulang ya. Di bulan pertama, saya garis bawahi, teman-teman yang baru join, atau yang kemarin-kemarin sudah join tapi belum closing-closing, anggap aja ini start malam ini baru ya, baru dapat pengetahuan baru. Nah, besok startnya setelah buat list nama, setelah dapat 4 orang, teman-teman anggap besok itu adalah bulan pertama teman-teman bekerja. Nah, pada waktu teman-teman bulan pertama bekerja, apa yang harus dilakukan? Teman-teman pastikan ajak upline-nya, supaya yang sharing itu adalah upline-nya. Nanti para upline harus kurang lebih kalau bisa sharing-nya sama ya, jadi supaya apa itu pada waktu ngajari ke timnya juga tidak kesulitan, karena kalau sharing-nya beda-beda antara si A, B, C, D, semuanya beda, tidak ada satu kesatuan, ya nanti itu yang terjadi sampai bawah, sampai level 3, 4, 5, dan seterusnya sulit untuk duplikasi. Ya, jadi bulan pertama usahakan ajak upline-nya. Kenapa kok harus ajak upline? Karena supaya yang dijual adalah upline-nya, yang dijual adalah income upline. Tapi pada waktu masuk bulan kedua, teman-teman saya sarankan tidak boleh lagi ajak upline. Kenapa? Karena di bulan pertama, teman-teman sudah dapat penghasilan. Seberapa besar dan kecilnya penghasilan di bulan pertama, contoh, misalkan teman-teman baru join bulan pertama, kemudian di bulan pertama, teman-teman sudah dapat 5 juta. Nah, angka 5 juta itu patut dibanggakan. Karena di luar sana, untuk dapat penghasilan 5 juta saja, ya 5 juta, kerja, baru start kerja dapat 5 juta, itu sulit sekali. Nah, kalau teman-teman bisa menciptakan rekor itu patut dibanggakan. Jadi pada waktu bulan kedua, saya sarankan yang dijual bukan lagi income-nya upline, tapi yang dijual adalah income-nya teman-teman. Nah, setelah kondisi seperti itu gimana? Nah, baru kita masuk ke cara presentasi. Tadi kan saya sudah ajari cara telepon ya. Cara teleponnya cukup kita ngomong, baru join bisnis baru, bisnis ini luar biasa dan cocok buat kamu, ayo ketemuan di Starbucks hari Selasa jam 5. Kalau dia ngomong, aku Selasa nggak bisa, jam 5 aku nggak bisa. Oke deh, kalau kamu hari Selasa nggak bisa, gimana kalau misalkan hari Rabu jam 5? Dia ngomong hari Rabu nggak bisa, oke deh, kalau Rabu nggak bisa berarti Kamis ya, Kamis jam 5. Sampai dia ngomong iya, pada waktu dia menolak, Selasa nolak, Rabu nolak, Kamis nolak, Jumat dia pasti oke. Pada waktu teman-teman sudah dapat janji ketemuan, saran saya teman-teman tidak usah lagi menelpon pada hari Jumat. Pastikan teman-teman datang di tempat yang sudah disetujui, di jam yang sudah disetujui. Kalau orang itu tidak datang, teman-teman tinggal telepon, bro, aku sudah sampai di Starbucks loh, sesuai dengan telepon kita kemarin, aku tunggu ya di sini. Kalau dia membatalkan janji pertemuan hari itu, tidak masalah. Kenapa? Karena dia pasti sungkan. Nah, ambil sungkannya supaya kita bisa janji prospek di pertemuan selanjutnya. Nah, itu adalah cara telepon. Nah, sampai di sini untuk cara nelpon, ada yang mau tanyakan sebelum saya masuk ke cara presentasi dan cara closing. Dan kalau kita ketemu sama agen asuransi, kita harus ngapain? Teman-teman boleh bertanya. Oh, matikan TV kamarmu kok. Halo. Tanya Pak Bobi. Iya. Iya. Untuk yang pertama kan biasanya kita mengenalkan produk sistem ini kepada orang-orang yang bisnisnya konvensional. Artinya pertanyaan tadi related sama yang Bapak sebelumnya bicara bahwa kenapa agak kurang mandek gitu, kurang maksimal. Yang baru-baru, karena mereka bukan dari XM, MLM atau asuransi atau yang berjaringan, tapi konvensional. Jadi meraba-rabanya itu kita kayaknya harus nemenin terus gitu Pak Bobi. Maksudnya gimana? Jadi ini kan kalau kita ngasih tahu ke mereka, ini loh sistem yang kita tawarkan seperti ini, AFC ini. Nah, mereka kan kebiasaan mereka gajian. Jadi begitu cara mendapatkan income-nya itu beda, mereka masih agak maju mundur gitu kelihatannya. Oke.
mereka bingung antara jualan atau ngomong yang tepat itu apa gitu kan? Iya, betul, Pak. Oke, nanti saya akan jelaskan di poin kedua ini ya, mengenai cara Oke, Pak. ngomong yang tepat apa sih, yang dijual apa. Nah, jadi pada waktu teman-teman jualan di sini, ya contoh, saya adalah si A. Nah, si A ini kebetulan dipertemukan dengan dua marketing AFC ya, orang pertama dan orang kedua. Sama-sama bicara mengenai AFC. Nah, si orang pertama tadi, dia bicara di telepon atau pada waktu presentasi, dia langsung ngomong, pada waktu ketemuan ya, dia langsung ngomong, nah saya baru join Pak perusahaan farmasi. Nah, yang diomongkan adalah perusahaan farmasi ya. Nah, kemudian perusahaan farmasi ini, perusahaan farmasi tertua Pak, kantornya sudah ada di Indonesia. Kemudian dia juga ada produk luar biasa keren Pak. Nah, produknya adalah paten manfaat Pak. Nah, setelah ngomong seperti itu, dijelaskan detail sampai legalitas, ya. Ini kan yang terjadi biasanya seperti banyak orang di luar sana, mereka melakukan seperti ini. Legalitasnya juga komplit Pak, ada BPOM-nya, ada sertifikat halal dan semuanya. Nah, kemudian di bisnis perusahaan farmasi ini juga ada bonus-bonusnya Pak. Nah, ini kan biasa yang teman-teman lakukan ya, bonus sponsor, bonus pass up, dan macam-macam teman-teman dijelaskan di sini. Nah, pertanyaan saya gini, pada waktu si A ini dapat informasi dari orang pertama, dia dapat informasi ini adalah perusahaan farmasi, produknya seperti ini, legalitasnya seperti ini, meskipun dia ngomong, di sini ada bisnisnya loh, bonusnya ada 5 macam, bonusnya keren, bonusnya setiap hari, ada bonus bulanan, ada bonus tahunan. Teman-teman jelaskan semua di awal. Nah, kira-kira si otaknya si A ini yang ditangkap dari penjelasan si orang pertama, kira-kira apa teman? Boleh bantu jawab? Apa kira-kira? Dia jualan obat. Terus apa lagi? Jadi karyawan. Jadi karyawan. MLM. Terus? Apa lagi? Pasti akan timbul di otak dia, oh ini berarti MLM ini. Ada bonus sponsor, ada bonus pass up, dan lain-lain. Kalau dia sudah tangkep, oh ini MLM. Meskipun teman-teman ngomong bisnis ini bisa dapat penghasilan 100 juta per bulan, tapi karena otaknya yang ditangkap adalah MLM, dia pasti akan, ya sudah coba nanti saya bicarakan dengan istri saya. Atau saya nanti akan bicarakan dengan suami saya. Nah, pada waktu teman-teman cerita seperti ini, yang ditangkap adalah obat, jualan obat, ya dia nanti pasti akan bilang apa? Waduh, kalau jualan obat saya nggak hobi ya. Saya nggak hobi marketing, saya nggak bisa ngomong ya. Terus, lagian kalau saya cek di Tokopedia, harganya juga murah. Lebih baik mereka akan beli di sana. Semua pertanyaannya, mereka juga akan bilang, aku nggak pintar ngomong, aku nggak punya banyak teman. Aku nggak bisa melakukan bisnis seperti ini. Meskipun bisnis ini menarik, ceritamu menarik, bisa dapat 100 juta per bulan, aku kerjaanku aja, meskipun dapat gaji 5 juta aja, sudah tak syukuri kok. Gitu loh teman-teman. Jadi pada waktu teman-teman ceritanya adalah seperti yang saya jelaskan ini, cerita dimulai atau telepon dimulai perusahaan farmasi, produk, legalitas, meskipun teman-teman jelaskan ini ada bisnis keren, ada bisnis income 100 juta, karena yang ditangkap adalah jualan obat, MLM, teman-teman meskipun konsep yang ditawarkan di telepon ngomong ini loh bisa dapat penghasilan 100 juta per bulan, tapi pada waktu teman-teman presentasi melakukan hal seperti ini, yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi teman-teman ngoceh sampai selesai, itu tidak akan ditanggapi lagi. Kebanyakan mereka pasti akan pegang HP-nya, mereka akan mulai mainan HP-nya tanpa melihat presentasi kita. Nah, kalau kondisi seperti itu, apakah teman-teman suka cerita nyanyi di panggung, nggak didelok orang, orangnya pada pulang semua. Karena presentasi ini kan ibaratnya nyanyi di panggung. Teman-teman nyanyinya sudah nggak enak, nggak didengerin, mereka pada pulang. Nah, terus perasaan kita seperti apa? Gitu loh. Jadi, saran saya, teman-teman jangan lagi melakukan seperti orang pertama. Karena pada waktu teman-teman menjual AFC dengan kata-kata itu, kita bilang AFC ini, produk ini harganya 3,3, ya kan? Mereka langsung bilang, produkmu mahal. Di Topet harganya cuma 2,7.
Di Topet harganya cuma 1,35. Produkmu mahal. Aku nggak mau. Aku nggak bisa jual. Gitu, teman-teman. Tapi pada waktu teman-teman diceritai orang kedua, di mana orang kedua ini tidak bicara mengenai produk sama sekali, tidak bicara mengenai perusahaan farmasi sama sekali, tetapi yang ditawarkan adalah ini loh. Konsep. Yang dijual itu konsep, teman-teman. Konsepnya maksudnya apa? Ini loh, mengubah modal kecil, modal yang 1 kali seumur hidup, modalnya berapa itu? 3 jutaan. Diajari sampai pinter, dapat penghasilan 25 juta per bulan. Terjelek dalam waktu 12 bulan. Caranya gimana? Cukup aja 4 orang teman terbaikmu yang percaya sama kamu. Nah, konsep ini yang dijual. Nah, pertanyaan saya, meskipun kita ngomong 3,3, modal bisnis 3,3 diajari sampai pinter dapat penghasilan 25 juta per bulan. Nah, pertanyaan saya, modal bisnis 3,3 juta ini murah atau mahal? Jawabannya pasti mereka bilang murah. Karena apa? Karena diajari sampai pinter. Ada fasilitasnya, ada toolnya, ada kelas-kelasnya, ada offline dan online. Jadi modal bisnis 3,3 juta ini akan murah dan tidak akan ditawar. Kenapa? Karena kita memastikan ngajari orang itu sampai pinter, paling jelek dalam waktu 12 bulan, bisa dapat penghasilan 25 juta per bulan. Nah, enak mana kalau si A ini dengar presentasi dari orang pertama atau orang kedua? 1.000.000% saya pastikan si A akan bilang, saya mau orang kedua. Sama-sama bicara AFC, tapi orang kedua sama sekali tidak bilang mengenai produk, tidak bilang mengenai perusahaan farmasi. Tapi yang kita jual adalah konsep. Ngajari dapat duit. Nah, kalau teman-teman sudah tahu seperti ini, mulai malam ini dan seterusnya, teman-teman jangan lagi pada waktu telepon ngomong, aku join dengan perusahaan farmasi keren, produknya keren, bisnisnya bagus banget, bisa dapat penghasilan 100 juta per bulan. Kalau teman-teman bicara tetap seperti itu, saya pastikan teman-teman akan sulit untuk maju. Jadi yang ditelepon pertama kali, teman-teman tinggal bilang, aku baru join bisnis bagus, ayo ketemuan yuk, kongko-kongko di Starbucks. Bisnis ini cocok buat kamu loh. Kalau oke, nanti ambilin, kalau nggak oke, paling enggak kamu dapat pengetahuan baru. Kalau kita telepon ke 4 orang yang percaya sama saya, yang kita sudah buat list namanya duluan, saya pastikan tidak ada penolakan di telepon. Karena namanya hubungan dekat, mosok sih koncone ngejai kongko, ngejai ngopi ditolak. Nangkep ya? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Nangkep? Kalau udah ada pertanyaan, saya lanjut ke cara prospek. Nah, tadi kan saya bilang, pada waktu teman-teman prospek, hindari ngomong perusahaan farmasi. Hindari ngomong apa itu? Produk. Hindari bahasa-bahasa planet. Bahasa-bahasa planet itu apa? Yang tidak dimengerti oleh calon prospek. Jadi pada waktu kita prospek, sebaiknya teman-teman yang dibicarakan itu adalah kata-kata yang pada umumnya enak didengar, yang pada umumnya mereka ngerti gitu loh. Jadi hindari kata-kata bahasa planet. Bahasa planet itu contohnya apa? Teman-teman bilang, ono bonus sponsor, ono bonus pass up. Dan bonus pass up lo orang nggak ngerti. Nah, ngapain dijelaskan di awal? Terus bonus pasangan, dan lain-lain. Jadi hindari kata-kata yang membuat sulit di awal. Nah, terus teman-teman yang disampaikan, apa itu? Tadi kan saya bilang, yang disampaikan di awal, teman-teman jualan konsep. Bulan pertama, teman-teman pastikan aja upline-nya. Upline-nya, cara prospeknya juga harus benar. Cara ngomongnya juga harus benar. Nah, kemudian setelah cara ngomongnya benar, terus bulan kedua, teman-teman tinggal duplikasi yang sudah diajarkan di bulan pertama. Kalau teman-teman ikuti upline 5 kali ya, ikuti upline bicara seperti yang kita saya bantu jelaskan sebentar lagi ya, saya pastikan yang keenam, teman-teman bisa lakukan sendiri. Karena yang saya akan bawakan ini gampang sekali. Nah, pada waktu kita sharing, otak kita harus di-set dulu, kita adalah sharing kebaikan. Yang namanya sharing kebaikan, jadi pada waktu teman-teman mau melakukan prospecting, mau ketemu orang, yang ada di otaknya harus
nancep saya ketemu dengan orang tujuannya adalah untuk sharing kebaikan. Sharing kebaikan mengenai apa? Saya akan ngajari orang itu dapat penghasilan. Ini ya, ini otaknya harus benar dulu. Kalau teman-teman set di otaknya sudah benar, saya akan sharing kebaikan, saya ngajari orang yang mau saya temui itu dapat penghasilan, berarti kalau orang yang saya temui dia tidak mau ambil, kira-kira yang rugi saya atau dia? Kira-kira gimana? Iya. Iya kan? Nah, jadi pada waktu teman-teman set di awal sudah benar, oh saya tujuannya prospek ini, saya tujuan ketemu sama si A adalah untuk sharing kebaikan. Sharing kebaikan mengenai saya ngajari dia loh dapat penghasilan. Kalaupun si A itu tidak ambil, yang rugi bukan saya. Yang rugi adalah si A karena dia tidak mau. Jadi nothing tulus gitu loh. Ini teman-teman harus set otak duluan benar supaya teman-teman pada waktu nanti di lapangan teman-teman tidak mengalami down. Paham ya? Nah, teman-teman juga harus tahu pada waktu kita mengalami penolakan-penolakan, teman-teman juga harus tahu goal-nya. Goal-nya di kita setahun kalau ikuti apa yang diajarkan leader, sampai anggap aja lah sampai 4 bulan ini. 4 bulan ke depan ini teman-teman benar-benar ikuti apa yang diajarkan leader, saya pastikan di Desember, rata-rata yang diterima itu minimal 200 juta sampai 500 juta. Nah, pertanyaan saya, kerja 4 bulan sampai September ditambahi berapa bulan? Oktober, 3 bulan. Berarti 7 bulan ya sampai Desember. 7 bulan sampai Desember teman-teman bisa dapat penghasilan 200 sampai 500 juta. Nah, pertanyaan saya, setimpal enggak dengan penolakan-penolakan yang saya alami? Ya, saya pastikan akan setimpal. Kenapa? Karena pada waktu teman-teman mengalami penolakan, teman-teman tahu goal besarnya adalah 200 sampai 500 juta dalam waktu 7 bulan ke depan sampai Desember, penolakan itu tidak ada artinya. Nangkep ya? Nah, sekarang cara ngomongnya gimana? Nah, cara ngomongnya kalau bisa teman-teman harus sama. Apa itu? Ada 3 poin yang teman-teman harus sampaikan. Nah, tujuan kita presentasi itu hanya ada 3 poin. Yang pertama, calon prospek harus menangkap sharing kita bahwa bisnis ini adalah mudah dijalankan. Yang kedua, tujuan kita presentasi ini harus ditangkap bahwa ke calon prospek bahwa selain bisnis ini mudah dijalankan, bisnis ini juga modalnya kecil sekali. Modal 1 kali dan kecil. Nah, yang ketiga, potensi penghasilannya besar. Nah, ini teman-teman yang harus bisa tersampaikan ke calon prospek. Jadi saya ulangi ya. Jadi tujuan kita ketemu dengan si A, calon prospek, kita harus bisa menyampaikan bahwa 1, bisnis AFC ini gampang dijalankan. Kedua, modalnya kecil sekali. Yang ketiga, dengan modal yang kecil dan 1 kali seumur hidup itu, potensi penghasilannya besar luar biasa. Nah, 3 poin ini teman-teman harus bisa sampaikan dengan gaya bicaranya teman-teman, ya kan? Supaya si calon prospek menangkap, oh ya, saya mau. Itu yang penting ya. Dia harus tangkap di otaknya, bisnisnya gampang, modal kecil, potensi besar, berarti saya mau jalankan. Ajarono aku caranya. Ya, jadi tujuan prospek itu. Tidak boleh ngomong yang lain-lain. Paling tidak 3 poin ini teman-teman harus bisa sampaikan ke calon prospek. Nah, cara menyampaikannya gimana? Gampang sekali. Nah, ada 3 tahapan cara ngomong ke calon prospek. Pada umumnya, orang kalau dengar kata-kata MLM, itu sudah ngeblok duluan. Daripada kita sudah bicara panjang lebar, terus nanti banyak pertanyaan di sesi setelah kita ngomong, saran saya, teman-teman lebih baik tanyakan di awal. Pak, Bu, gimana pandangan Ibu mengenai MLM? Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Biarkan semua unek-uneknya keluar. Dilarang mendebat. Ya. 1, teman-teman dilarang mendebat. Yang kedua, teman-teman tinggal bilang, ya, setuju. Ya kan? Nah, yang ketiga, teman-teman juga samakan. Oh iya Pak, saya juga tidak suka yang namanya MLM. Jadi dilarang mendebat, hanya setuju saja dan mengiyakan. Semua ngomong, kalau dia ngomong, oh MLM itu ngajak orang. Oh iya betul Pak,
Oh, MLM itu jualan produk. Oh iya betul, Pak. Terus yang ngomong stok barang. Oke, diiyakan aja semua. Dan jangan pernah di depan. Akhir kata, kalau dia ngomong, saya nggak suka MLM. Oh iya Pak, sama Pak. Saya juga nggak suka MLM. Nah, jadi tujuan pada waktu kita bertanya, kenapa? Apa pandangan Bapak mengenai MLM? Supaya unek-uneknya keluar dulu, supaya dia frekuensinya sama dengan saya, sehingga pada waktu saya masuk ke poin kedua, tidak ada lagi yang namanya penolakan. Nangkap ya? Jadi kita harus pancing dulu apa yang ada di otaknya dia, supaya semua keluar. Nah, pada waktu dia sudah keluar semua, dia kan sudah puas. Ya kan? Nah, baru kita ngomong, Pak, nah, poin kedua, ini ceritanya macam-macam. Di poin kedua ini, ceritanya saya, sama ceritanya Pak Eka, sama ceritanya leader-leader lain, beda-beda. Kenapa? Karena tergantung dengan kondisinya kita pada waktu join di bulan pertama dan bulan kedua. Sampai hari ini. Nah, di poin kedua, kita bicara mengenai alasan. Alasan. Why? Kenapa join sama AFC? Why? Kenapa saya join dengan AFC? Nah, saya sarankan tadi kan saya bilang, di bulan pertama usahakan teman-teman jangan prospek duluan, karena teman-teman belum dapat penghasilan, teman-teman dompleng upline-nya, bulan kedua baru teman-teman jual income-nya teman-teman. Nah, pada waktu saya masuk ke, kenapa kok saya join di AFC, singkat cerita saya cuma bilang gini, saya sama, nggak suka MLM seperti Bapak. Tapi pada waktu di bulan April, saya butuh produk. Kebetulan ketemu dengan produk AFC. 7 hari konsumsi produk AFC, ini saya singkat ya, biasanya saya singkat, biasanya kan terlalu panjang. Nah, terakhir-terakhir ini saya singkat cuma 7 hari konsumsi AFC, perubahan badan luar biasa. Yang namanya sudah mendapatkan apa itu hasil dari produknya luar biasa, biasanya yang dilakukan apa? Sama seperti pada waktu kita makan di resto baru. Tanpa dibayar sama resto itu, kita pasti akan sharing, ayo makan di resto itu yuk, enak itu restonya. Nggak dibayar loh, tapi kita sharing, ngajak-ngajak orang, supaya kita makan di tempat baru itu. Demikian pula pada waktu saya di bulan pertama, karena saya 7 hari sudah merasakan produk yang luar biasa keren di AFC, yang saya lakukan apa? Saya sharing kebaikan. Sharing kebaikan ke mana? Yang saya lakukan di bulan pertama, saya sharing ke 10 orang. Tujuannya hanya sharing kebaikan, tidak ada kepingin closing. Tapi dapat berkat lebih, saya berhasil ngajak mereka dapat 10 orang, dan bulan pertama, saya dapat penghasilan 24 juta. Begitu saya ngomong dapat penghasilan 24 juta, saya tanyakan ke calon prospek, Pak, gimana kalau orang yang tidak suka MLM, tapi dapat penghasilan 24 juta, nggak suka MLM loh, tapi dapat penghasilan 24 juta. Kira-kira menurut Bapak gimana? Dia saya lontarkan pertanyaan itu tujuannya apa? Supaya dia berpikir gitu loh. Supaya dia mulai menggeser, supaya saya mulai menggeser cara berpikirnya. Jadi pada waktu saya ngomong, poin-poin yang saya sampaikan tujuannya adalah untuk menggeser paradigmanya yang salah. Jelas ya? Nah, dapat 24 juta, nggak suka MLM. Berarti gimana? Ya pasti dilanjutkan. Nah, pada waktu itu, saya nggak percaya AFC ini bisa kasih saya dapat 24. Tak coba aja bulan kedua. Kalau saya berhasil sharing ke 10 orang lagi dan mereka join, kira-kira saya seperti apa? Nah, di bulan kedua, saya berhasil ajak 11 orang. Tapi luar biasanya AFC, di bulan kedua saya tembus penghasilan 42 juta. Nah, saya mau tanya ke Bapak. Nggak suka MLM loh, Pak. Tapi 2 bulan dapat 66. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Biarkan dia jawab sendiri. Nah, pada waktu kita sudah ngomong 66, nah yang saya lakukan apa, Pak? Nah, ini loh, Pak, bedanya AFC dengan yang lain. Bulan ketiga sampai hari ini, ya kan, saya sudah tidak lagi yang namanya ngajak orang. Ini loh. Kalau dulu kan saya tidak pernah ngomong ini ya. Tapi di presentasi terakhir sebulan 2 bulan terakhir ini, saya garis bawahi bedanya MLM di luar sana, atau bisnis jaringan di luar sana, atau bisnis asuransi di luar sana dengan kita, itu bedanya apa? Kalau kita ngomong bisnis jaringan di luar sana, mau asuransi, mau MLM, itu mereka pasti jualan terus dari awal join sampai terakhir. Masa mereka menjadi anggota. Rekrut pun juga harus dari awal sampai berakhirnya toh. Nah, tapi yang membedakan di AFC apa ini loh, teman-teman. Di AFC itu hanya kerja bulan pertama dan bulan kedua saja. Bulan ketiga sampai hari ini saya sudah tidak pernah ajak orang lagi.
Tapi hebatnya lagi apa? Di bulan ketiga, income saya bukan 40 juta lagi, tembus 2 kali lipat, 100 juta per bulan. Di kerjaan saya yang lama, dapat 100 juta per bulan, butuh waktu 5 tahun. Tapi di bisnis ini, dalam waktu 3 bulan, diajari dapat penghasilan 100 juta per bulan. Biasanya saya lanjutkan sampai 8 bulan, bulan Desember, saya dapat penghasilan 585 juta plus bonus tahunan. Bonus THR saya ngomongnya ya. Bonus THR 25 juta. Pak, kalau ada bisnis AFC, ya, nggak peduli ini MLM, dalam waktu 8 bulan bisa tembus 600 juta. Kira-kira lanjut nggak Pak di 2020? Saya tanya gitu biasanya. Ya dia pasti akan ngomong dengan sendirinya, ya lanjut loh. Nah, kira-kira kalau lanjut gimana Pak? Kita kan tahu 2020 adalah masa pandemi COVID. Tapi hebatnya lagi apa? Di 2020 ini, ya kan, bisnis di luar sana hancur, bahkan kabar terakhir ada Giant yang menutup bulan Juli seluruh gerainya. 2020 ini AFC yang baru berdiri di 2020 kurang lebih 2 tahunan, hari ini 3 tahunan, tapi perusahaan baru yang berdiri 2 tahunan ini di 2020 bisa mencetak 2.000 orang lebih loh, yang penghasilannya dari 25 juta sampai dengan 1 M per bulan. Nah, saya mau tanya ke Bapak, kalau ada satu perusahaan baru berdiri 2 tahun, di 2020 berhasil mencetak 2.000 orang lebih, yang penghasilannya kita nggak usah ngomong 1 M ya, yang kita ngomong penghasilannya 25 juta per bulan, kira-kira kalau ada perusahaan seperti ini, perusahaan ini layak enggak Pak diikuti? Biarkan dia berpikir dengan sendirinya. Pada waktu saya ngomong layak enggak diikuti, berarti otomatis saya juga menjual yang namanya perusahaan AFC. Nangkep ya poinnya ya? Nah, nggak ada loh perusahaan besar yang baru berdiri, baru 2 tahun, dia bisa mencetak 2.000 orang lebih. Nah, perusahaan asuransi puluhan tahun loh, mau dapat penghasilan 25 juta per bulan itu sulit. Butuh waktu 2 tahun sampai 3 tahun. Apalagi kalau teman-teman kerja di konvensional, kerja jadi karyawan. Mau dapat 25 juta itu butuh waktu puluhan tahun, posisinya sudah manajer atau direksi. Nah, di AFC ini baru setahun, perusahaannya baru berdiri 2 tahunan, di 2020 ya, dan 2020, 1 tahun tok dia bisa mencetak 2.000-an orang, dapat penghasilan 25 juta per bulan. Berarti perusahaan ini oke banget dan layak untuk diikuti. Dan luar biasanya lagi apa? Di 2020, saya dapat penghasilan 2,3 M, Pak. Plus bonus THR. Ini biasanya saya ngomong THR ya. Kalau THR kan biasanya nangkepnya uangnya kecil. Nah, saya sengaja ngomong THR kenapa? Supaya dia nangkep bonus tahunannya juga gede pol, gitu loh. Nah, bonus THR saya 1,575. Nah, Pak, kalau tadi ada 600 juta, ya. 600 juta ditambah 1575 ditambah 2,3 M. Sampai hari ini saya dapat total 5 M lebih. Modal yang saya keluarkan cuma 20 juta, Pak. 1 kali seumur hidup. Modal 20 juta, diajari sampai pinter, 2 tahun dapat 5 M. Kira-kira kalau ada bisnis seperti ini, menurut Bapak gimana? Nah, ini poin kedua ya. Jadi poin pertama tadi, tanyakan kenapa, apa pandangan Bapak mengenai MLM. Poin kedua, ceritakan kenapa saya join di AFC. Seberapapun besar angkanya teman-teman yang sudah didapatkan di uangnya di AFC, teman-teman harus syukuri dan teman-teman harus berani ngomong. Teman-teman harus pede pol. Kenapa? Kalau teman-teman mau jualan income-nya sendiri aja ragu, nah terus yang mau diprospek loh, apa gak ragu? Gitu loh. Jadi pada waktu teman-teman sharing income-nya teman-teman harus pede kenceng, harus pede pol. Supaya apa? Supaya PD-nya kita nyetrum ke calon prospek. Jangan sampai ragu-ragunya yang nyetrum. Kalau sampai teman-teman ragu-ragunya yang nyetrum ke mereka, ya teman-teman nggak bisa dapat orang itu, gitu loh. Makanya di bulan pertama saya sarankan selalu pakai upline. Bulan kedua, baru teman-teman sharing mengenai income-nya sendiri. Nah, sampai di sini, sebelum saya lanjut ke poin ketiga, nah tadi kan poin pertama, tanyakan mengenai MLM, pandangan mengenai MLM. Poin kedua, ceritakan mengenai alasan teman-teman join di AFC. Nah, poin ketiga, apa yang teman-teman ceritakan? Gampang sekali. Caranya supaya dapat penghasilan 25 juta sampai dengan 100 juta per bulan. Nah, untuk bisa dapat penghasilan 25 juta sampai 100 juta per bulan, caranya gampang sekali. 1, segera join, ya kan? Nah, segera join itu teman-teman ceritakan kalau teman-teman
punya pengalaman diajak sama upline, ditolak terus upline-nya, ya biasanya kan saya juga cerita, saya nolak upline saya Pak Eka itu juga enggak 1 bulan, 2 bulan lebih, ya kan. Nah, pada waktu saya nolak 2 bulan lebih itu yang terjadi apa? Hari ini Pak Eka dapat penghasilan 10M. Saya cuma dapat 5M, separuhnya loh. Nah, ini resiko yang karena idealisme kita, karena apa itu? Karena kita sudah nolak awal di duluan. Nah, saran saya kalau Bapak sudah dengar presentasi dari saya, jangan lagi lihat MLM-nya. Lihaten gimana caranya supaya dapat penghasilan secepatnya. Dan gimana supaya teman-teman bisa dapat sukses luar biasa. Jadi pada waktu gimana caranya supaya kita dapat penghasilan 25 sampai 100? Syarat pertama segera join. Nah, syarat kedua tadi kan saya bilang, bulan pertama ajak 10, bulan kedua ajak 10. Tapi Pak, 20 orang ini saya tidak minta semuanya jalan. Saya cuma minta sesuai hukum Pareto 20%. Berarti berapa orang itu? 2 plus 2. Saya cuma minta 4 orang. 4 orang teman terbaik Bapak yang percaya sama Bapak. Kenalkan dengan saya. Nah, kalau saya ngomong kenalkan dengan saya, nah berarti pertanyaan saya, Bapak harus pintar ngomong enggak? Ini supaya menghindari dia ngomong, aku enggak pintar ngomong ya. Gitu loh, ya. Jadi, di poin kedua saya ngomong, saya cuma minta kenalkan dengan saya 4 orang teman terbaik Bapak yang percaya sama Bapak. Nah, kalau kita ngomong kenalkan, berarti Bapak enggak perlu pintar ngomong. Biarkan yang pintar ngomong kita dulu. Jelas ya? Nah, terus pertanyaannya, 4 orang itu gimana? Biasanya saya enggak langsung ngomong diamond ya. Kalau Bapak join di sini posisi ruby, modalnya tadi kan berapa itu? 3,3 kan? Nah, 4 orang itu ditaruh mana Pak? Gampang sekali. Cara naruhnya cuma di kiri, di kanan, di kiri, di kanan. Presentasi kita ini harus sesimpel mungkin. Supaya apa? Supaya ditangkap otak mereka, oh ya, bisnis ini gampang, modalnya kecil, dan potensi income-nya luar biasa. Jangan menjelaskan yang terlalu jelimet, nanti tambah malah mereka ngomong apa? Sih, yo tak pelajaran sih di rumah. Dan aku ngerti dulu, baru aku join, baru aku jalan. Jadi pada waktu teman-teman presentasi, usahakan presentasinya sesimpel mungkin. Nah, tadi kan saya bilang 4 orang. Nah, 4 orang taruh mana? Ditaruh kiri, kanan. Nah, cara ini ajarkan ke tim. Contoh, orang pertama kan juga sama. Dia juga punya jalur kiri dan jalur kanan, ya kan? Jalur kirinya sudah ada orang nomor 3, berarti 4 orang berikutnya dia ditaruh mana? Ditaruh kanan. Gantian lagi ditaruh kiri. Gantian lagi ditaruh kanan. Gantian lagi ditaruh kiri. Nangkep ya? Demikian pula orang nomor 2. Orang nomor 2 juga sama, dia punya jalur kiri dan jalur kanan. Karena jalur kirinya kosong, berarti 2A ditaruh kiri, 2B ditaruh bawahnya nomor 4, 2C di sini, 2D di sini. Nah, cara ini ajarkan terus sampai ke bawah. Teman-teman tidak perlu lagi gambar yang nomor 3 dan 4 seterusnya. Cukup nomor 1 dan nomor 2. Nah, setelah itu teman-teman tanyakan, kalau saya punya teman lagi orang kelima, kira-kira orang kelima saya di mana? Nah, teman-teman langsung bilang ya, di sini, di sini, di sini, atau di sini. Biasanya kalau dia sudah nyimak, dia pasti langsung bilang, oh di sini Pak. Nah, di sini ya, orang 7 di sini, orang 8 di sini. Nah, ini terus ajarkan sampai ke bawah. Gampang ya. Cara gambarnya cuma gini, tidak terlalu sulit. Nah, tadi kan syarat pertama segera join. Syarat kedua kan pastikan kenalkan dengan kita 4 orang teman terbaiknya yang percaya sama kita. Nah, syarat ketiga itu terjadi secara otomatis. Jadi saya ulang ya, syarat ketiga itu terjadi secara otomatis. Apa itu? Dalam waktu 3 bulan sampai terjelek 12 bulan, pasti akan terbentuk yang namanya 30 kedalaman. 30 kedalaman ini maksudnya apa ini loh? Dari saya ke orang pertama, kedalaman kedua, kedalaman ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan saya penting, teman-teman harus berani bertanya. Pak, kira-kira yang membentuk 30 kedalaman ini, saya bekerja sendiri atau kerja tim? Dan jangan pernah teman-teman yang menjawab ya. Biarkan dia yang mengeluarkan kata-kata kerja tim. Nah, kalau sudah, tadi kan pertanyaan saya, yang membentuk 30 pertanyaan, itu kerja tim atau kerja sendiri? Dia pasti jawab kerja tim. Nah, kalau dia sudah jawab kerja tim, tanyakan pertanyaan kedua. Apa itu? Yang namanya kerja tim,
Berarti untuk mencapai 30 kedalaman, ini gampang atau sulit? Biarkan dia yang menjawab. Sampai keluar kata-kata harusnya gampang. Kalau dia sudah ngomong kata-kata harusnya gampang, berarti yang sudah ketransfer ke otaknya calon prospek adalah bisnis ini gampang dijalankan. Paham ya? Jadi tujuan dua pertanyaan kita ke calon prospek itu adalah supaya dia sendiri yang menjawab bahwa bisnis ini kerja tim dan gampang dijalankan. Nangkap ya? Nah, setelah terbentuk 30 kedalaman, maka resikonya apa? Resikonya dalam waktu, nih ya, resikonya dalam waktu 12 bulan, di tim sebelah kiri saya pasti terjadi 250 orang, di kanan saya 250 orang. Berarti dalam setahun ya, ini ya, setahun ya, saya punya tim 500 orang. Tapi tidak mungkin semua jalan. Biasanya kembali ke hukum Pareto, 80 berbanding 20. Yang jalan cuma 20%. Berarti ada 50 kiri, 50 kanan. Tadi kan setahun 500 ya. Nah, pertanyaan kedua, dari 100 orang ini, tidak mungkin semuanya jalan. Yang kemungkinan jalan itu kembali ke hukum Pareto, 20%. Berarti berapa orang? 10 orang kiri ketemu 10 orang kanan. Nah, 20 orang ini saya asumsikan mereka join dengan modal paling kecil sekali. Apa itu? Modalnya ruby, satu paket, 10 paket kiri, ketemu 10 paket kanan. Contohnya, ini ada 10 cewek kiri, ketemu 10 cowok kanan. Kalau ada 10 cewek kiri, ketemu 10 cowok kanan, berarti akan terjadi pasangan 10 orang. Nah, Pak, ini di kita ada namanya bonus pasangan. Apa itu? Nah, kalau posisi ruby, bonus pasangannya berapa itu? 150.000 dikalikan dengan 10 karena terjadi 10 pasang, ya. Nah, berarti tiap hari dapat 1,5 juta. Berarti sebulan berapa ini? Dapat 45 juta. Kalau saya sudah dapat 45 juta, mau tidak mau, posisi saya bukan rugi lagi, tapi saya upgrade modalnya dengan modal yang paling besar. Berapa tadi? 20 juta. Kalau saya sudah upgrade diamond, berarti bonus saya bukan 150.000 lagi, tapi 300.000. Berarti setiap hari saya dapat 3 juta. Berarti setiap bulan saya dapat 90 juta. Coba lihat, Pak. Saya mau dapat penghasilan 100 juta per bulan, gampang sekali caranya. 1, segera join. 2, ajak 4 orang teman terbaik Bapak, kenalkan dengan saya, yang percaya sama Bapak. Nah, yang ketiga, terjadi secara otomatis 12 bulan, 30 kedalaman. Kalau ini terjadi, maka penghasilan saya pasti tembus 100 juta. Sesimpel ini loh, Pak, caranya. Nah, benar enggak, Pak? Dalam waktu 12 bulan, 500 orang, teman-teman saya sarankan minta contohnya ke upline-nya teman-teman. Boleh ke saya, boleh ke Pak Eka, atau ke samurai-samurai ya. Biasanya setahun, kalau teman-teman mereka lakukan benar-benar bisnis ini seperti yang saya ajarkan tadi, dalam waktu setahun, biasanya pasti total timnya jumlahnya lebih dari 1.000. Nah, terbukti di saya 2 tahun ya. Saya 2 tahun bekerja di AFC, total tim saya tembus 21.000. Nah, kalau saya ngomong ini, tapi teman-teman usahakan dibuktikan dengan dibuka webnya ya. Biasanya pada waktu saya presentasi selesai ini, saya langsung buka web. Ini loh Bu, saya join di April 2019. Total yang saya ajak 56 orang, berarti 25 orang sisanya ikut dengan sendirinya. Kemudian yang total tim saya secara keseluruhan 2 tahun itu tembus 21.000. Nah, kalau kita ngomong 2 tahun tembus 21.000, padahal saya cuma minta setahun 500 orang. Berarti angka 500 orang ini masuk akal enggak, Bu? Tanyakan ke dia lagi. Supaya dia berpikir dengan otaknya lagi. Bahwa apa yang saya sharingkan ini semuanya benar. Nah, terakhir ya. Ini kan kita sudah cerita poin pertama tadi, mengapa saya harus mengapa dengan Bapak mengenai MLM seperti apa, kenapa saya join di AFC, ketika caranya saya ajarkan. Nah, saya garis bawahi lagi. Saya pasti ulang lagi. Setiap apapun yang saya jelaskan, saya ulang lagi ke konsep. Pak, kalau ada konsep bisnis seperti yang saya jelaskan di sini, modalnya 1 kali loh Pak seumur hidup. Bisa dimulai dari 3 jutaan sampai terjelek 12 juta. Ya kan? Diajari sampai pinter Pak dalam waktu 12 bulan. Dapat penghasilan 25 juta sampai dengan 100 juta per bulan. Caranya gimana? Caranya pastikan ajak 4 orang teman terdekatnya
yang percaya sama Bapak. Nah, kalau ada bisnis kayak gini, Pak, dan sudah terbukti 2.000 orang lebih loh. Bahkan sampai hari ini sudah ada 6.900 orang yang income-nya tembus 25 juta per bulan. Nah, kira-kira menurut Bapak bisnis ini seperti apa? Kalau dia sudah ngomong, oh iya sih bagus sih. Kalau dia ngomong, oh tapi saya tergantung, saya belum ada modal. Nah, kalau dia sudah ngomong, saya tidak ada modal, saya pasti tanya gini, Pak, hari ini Bapak tidak ada modal, berarti mohon maaf, berarti Bapak hari ini kemungkinan kehidupannya juga biasa-biasa. Nah, pertanyaan saya gini, Pak, kalau hari ini Bapak kehidupannya biasa-biasa, kira-kira 2 bulan lagi seperti apa, Pak? 6 bulan lagi seperti apa? 1 tahun lagi seperti apa? Nah, bisnis ini modalnya cuma 3 jutaan loh, Pak. Diajari sampai pinter, bisa dapat penghasilan minimal 25 juta per bulan dalam waktu terjelek 12 bulan. Asalkan Bapak ikuti apa yang kita ajarkan. Cobalah Bapak berpikir sendiri, modalnya harus dapat dari mana. Teman-teman boleh cerita juga, dulu saya juga sama, Pak. Saya mulai dengan bisnis ini dengan kondisi minus. Nah, pertanyaan saya, kalau kondisi minus, kira-kira saya join 3 jutaan, kira-kira bisa enggak, Pak? Nah, pada waktu itu yang saya lakukan apa? Saya pinjam kakak saya. Bahkan saya bukan enggak mau lagi, saya pada waktu itu bukan join posisi modal 3 jutaan, tapi langsung ambil di hari yang sama, ambil yang modal 20 juta. Minus ngambil modal 20 loh, Pak. Nah, kira-kira dari mana duitnya? Nah, yang saya lakukan pada waktu itu, saya pinjam kakak saya. Tapi Bapak sudah lihat sendiri, di bulan pertama, balik modal. Bulan kedua, lebih-lebih dari modal. Nah, kalau Bapak hari ini posisinya join Ruby, ya kan, modal kan 3 jutaan tuh. Nah, Bapak cukup tiap minggu aja 2 orang aja. 2 orang. Berarti sebulan ada 8 orang. 8 orang ini Bapak dapat bonus berapa itu? Kali 300 plus 4 kali 150 kan? Nah, ini sudah 2,4, Pak. Ini sudah 600. Berarti kalau dihitung sudah dapat 3 jutaan. Nah, hampir balik modal loh, Pak. Asalkan Bapak ikuti apa yang kita ajarkan. Ya. Tiap minggu undang 2 aja. Balik modal sudah pasti. Nah, gitu teman-teman ya caranya ya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan enggak? Sebelum saya masuk poin terakhir mengenai gimana kalau kita ketemu sama orang asuransi. Nah, orang asuransi itu identiknya apa? Orangnya meskipun tidak ada duit, tapi gengsinya tinggi. Orangnya meskipun duitnya biasa-biasa aja, tapi gengsinya tinggi. Dan memandang rendah MLM sebelah mata. Nah, caranya gimana? Supaya kita bisa tepat sasaran dan mengarahkan dia dengan tepat sasaran. Nah, sebelum saya masuk ke sana, teman-teman boleh bertanya mengenai poin yang saya jelaskan tadi. Halo? Jadi yang saya presentasi ini semuanya tidak bicara mengenai perusahaan farmasi, tidak bicara mengenai produk, tidak bicara mengenai macam-macam. Nah, setelah teman-teman sharing mengenai apa yang saya jelaskan tadi, biasanya saya akan lanjut ke Pak di balik konsep. Ini Pak Hadi tolong di-mute ya, supaya enggak bocor ya. Nah, kalau teman-teman sudah apa itu? Nah, kalau teman-teman sudah cerita mengenai konsep, dan konsep itu ini Pak Hadi kalau masih bocor, saya kick loh. Oke, nah kalau teman-teman sudah cerita mengenai konsep tadi, dan konsep itu diterima oleh calon prospek, yang paling penting pada waktu teman-teman presentasi yang tadi saya jelaskan, yang pertama, pandangan Bapak mengenai MLM, yang kedua, kenapa saya join GFC, yang ketiga, cara mendapatkan uangnya, teman-teman sudah menceritakan itu, dan konsep ini ditangkap otak mereka bahwa konsep ini gampang dijalankan, modalnya kecil, peluangnya besar, dan otak mereka menganggap, ya saya mau jalan. Nah, baru teman-teman cerita mengenai 4 poin. Apa itu? 1, AFC adalah brand Jepang. 4 poin ini cukup singkat, ceritanya kurang lebih 5 menit ya. AFC adalah brand Jepang. Tanyakan ke dia, kalau kita ngomong brand Jepang, itu identik dengan kualitas yang keren. Yang kedua,
AFC sendiri kita bicara mengenai perusahaan farmasi, bukan perusahaan MLM. Ya, AFC adalah perusahaan farmasi Jepang yang sudah berdiri 52 tahun yang lalu. Yang ketiga, kita bicara mengenai paten produk. Ya, paten produk. Nah, paten produk yang keempat, kita bicara mengenai legalitas. Jadi, setelah konsep itu diterima otaknya calon prospek dengan baik, baru teman-teman cerita mengenai 4 poin ini. Tujuan cerita mengenai 4 poin ini adalah apa? Membuat calon prospek merasa nyaman bahwa dia menjalankan konsep bisnis yang kita ajarkan, itu di balik konsep itu ada satu perusahaan besar Jepang, ada merek brand Jepang, kemudian ada produk yang luar biasa keren, dan ada legalitas yang komplit, gitu loh. Jadi mereka dengan nyaman untuk menjalankan konsep bisnis ini. Tujuannya hanya itu. Setelah teman-teman menjelaskan 4 poin ini, teman-teman garis bawahi lagi. Bahwa apa itu? Di sini kita tidak ngajari untuk mereka jadi sales obat. Kita tidak ngajari untuk mereka jadi jualan produk. Kita tidak ngajari bahwa mereka untuk jadi dokter-dokteran. Tapi kita ngajari apa tadi? Mengubah modal kecil menjadi uang besar. Caranya gampang sekali. Nangkep ya? Nah, pastikan lagi kita juga bilang ke mereka, Pak, kalau Bapak mau ikut join di satu perusahaan, ada 3 poin, Pak, yang Bapak harus tahu. Perusahaannya gimana? Nah, kita perusahaannya luar biasa keren. Perusahaannya perusahaan farmasi. Kedua, produknya gimana? Produknya juga luar biasa keren. Jangan sampai Bapak bergabung dengan perusahaannya yang nggak jelas. Tahun depan, hilang. Waktu Bapak setahun, terbuang percuma. Ya, pastikan perusahaan yang Bapak ikuti adalah perusahaan yang pondasinya kuat. Kita adalah perusahaan farmasi Jepang. Yang kedua, produknya juga harus luar biasa keren. Kalau ngomong produk, kita nggak usah diragukan lagi. Bapak bisa cek di Google. Nah, yang ketiga, komisinya luar biasa enggak, dan terbukti enggak menciptakan banyak orang sukses. Nah, 3 poin kita sudah terpenuhi semua, Pak. Perusahaannya oke banget, produknya luar biasa keren, komisinya luar biasa cantik, dan terbukti mencetak 7 ribuan orang yang penghasilannya dari 25 juta sampai dengan 1 M per bulan. Nah, kalau kita sudah sampaikan poin-poin seperti itu, tak jamin teman-teman, 1.000.000% mereka sudah tertarik. Tinggal follow up-nya kita. Apa itu follow up-nya? Tinggal teman-teman kalau pada waktu itu kita sudah dibantu oleh upline, ya. Setelah upline selesai, teman-teman follow up lagi, maksimal 2 kali 24 jam. Supaya orang itu segera join. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan mengenai cara presentasi sebelum saya masuk ke tahapan gimana kita kalau ketemu dengan orang asuransi. Halo? Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, sekarang kalau kita ketemu dengan orang asuransi, yang notabene orang asuransi itu gengsinya tinggi, kadang-kadang tidak ada duit juga karena dia sudah mental block-nya sudah diajari ya, sudah di brainwash di asuransi kalau MLM itu buruk, ya dia pasti akan nolak. Itu sama seperti saya ya. Saya 15 tahun di asuransi, saya menolak MLM. Bahkan kalau ada tim saya yang sampai salah jalan, saya panggil tuh tim saya dudukin, saya one on one lagi, saya brainwash, saya cuci otak supaya dia kembali ke jalan yang benar. Jadi saya benar-benar tahu orang asuransi itu meskipun tidak ada duit, tapi gengsinya pol tingginya. Nah, kalau teman-teman dihadapkan dengan orang asuransi, ya, pertanyaan-pertanyaan apa yang kira-kira teman-teman perlu tanyakan ke dia? Karena kan kita tidak tahu kira-kira orang ini income-nya berapa per bulan, ya kan? Kira-kira orang ini tertarik tidak dengan bisnis AFC yang diajari dapat penghasilan 100 juta per bulan dalam waktu 3-12 bulan. Nah, poin-poin pertanyaan yang pertama, tanyakan dulu yang satu, sudah berapa tahun di asuransi? Ya, kalau dia jawab 5 tahun, ya kan? Atau dia jawab 10 tahun, atau dia jawab 2 tahun, nah ini pertanyaan nyambung nanti. Kalau dia jawab 5 tahun, langsung teman-teman kasih selamat. Hebat ya. Jangan pernah menjelek-jelekkan bisnis orang. Baik itu orang itu sudah ikut asuransi, baik orang itu sudah ikut MLM. Jangan pernah kita menjelekkan bisnis orang lain. Kenapa? Karena orang itu pasti akan tersinggung.
Karena dia dapat penghasilan, dia dapat dapurnya bisa ngepul, ya dari kerjaannya itu. Jadi jangan sampai teman-teman menjelekkan kerjaan orang lain. Nah, di poin kedua, pada waktu dia sudah ngomong, oh aku sudah kerja 5 tahun, teman-teman langsung kasih selamat, hebat, luar biasa. Berarti Anda sudah lama di sana. Berarti posisi Anda sudah tinggi dong. Nah ini ya, nyambung ya. Hebat, posisi sudah tinggi. Berarti kamu sudah posisi AD dong. Kalau AD itu di asuransi saya itu dari agen ya. Kemudian AD. Nah, AD ini posisi paling tinggi. Biasanya kalau AD itu kurang lebih dapat penghasilan 50 sampai 100 juta per bulan. Nah, hebat dong, posisi sudah tinggi, sudah AD. Nah, pertanyaan ketiga. Kalau boleh tahu, kamu kerja di asuransi itu lebih suka kerja jual pribadi ya atau kerja tim? Nah, ini karena pertanyaan ini nanti kita akan tahu jawabannya. Kita akan tahu dia dapat penghasilan berapa. Kalau dia ngomong jualan pribadi, nah kita langsung akan tahu teman-teman. Kalau dia ngomong jual pribadi. Nah, pertanyaan saya tidak tanya ke orang itu ya, tapi saya kira-kira dengan otak saya sendiri, yang namanya jualan pribadi, omset 500 juta per tahun di asuransi, itu sulitnya bukan main. Berarti kalau dia penjual pribadi, penjual ulung, berarti kurang lebih kisaran omsetnya 500 sampai 1 M. Tapi kalau 1 M ini hanya beberapa orang bisa menjalankan. Biasanya rata-rata 500 juta per tahun. Nah, teman-teman harus tahu, 500 juta per tahun itu identik dengan komisi kalau kita posisi AD, itu sama dengan 15 juta per bulan. Dan komisi ini selama 2 tahun. Berarti kalau tahun pertama, tahun 2016 ya, dia 500 juta, berarti income-nya kan 15 juta. Iya kan? Nih. Berarti di 2020, kalau dia dapat omset 500 juta lagi, ya dia dapat income 15 juta lagi, berarti 2020 dia punya income kurang lebih 30 juta. 2021, ya, kalau dia dapat omset 500 juta lagi, ya income-nya tetap sama, 30 juta. Dari mana? Karena komisi tahun pertama sudah hilang. Komisi yang di 2019 itu sudah hilang. Berarti kalau dia ngomong, saya penjual pribadi dan hebat di selling pribadi. Pastikan teman-teman tidak usah gentar, berarti orang itu kisaran income-nya adalah 30 jutaan. Tapi kalau teman-teman dipertemukan dengan orang yang bilang, oh kalau saya main tim, nah langsung teman-teman tanya, berarti dalam kurang lebih timmu ada dong 20 orang. Tidak usah yang terlalu kecil ya, tidak usah terlalu kecil, tidak usah terlalu besar. 20 ini sudah hebat teman-teman. 20 orang. Nah, kalau dia ngomong oh enggak, tim saya cuma 5 orang. Wah, berarti income dia kalau main tim itu per 1 M itu mereka dapat 10 juta. Ya kan? Berarti kalau 5 orang enggak mungkin semuanya bisa 10 M toh. 1 M toh. Kemungkinan ya omsetnya 3 M lah totalnya. Berarti 30 juta. Ya kan? Nah, selama 2 tahun berarti total income 60 jutaan. Betul ya? 1 M itu, ya betul, 1 M per 100, 1 M per 100, 10 juta, betul. Oke. Nah, kalau dia punya 5 orang nggak mungkin semuanya 1 M. Kemungkinan ada yang 200, ada yang 500, ada yang 1 M, ada yang lebih. Ya, kurang lebih 3 M deh. 3 M deh berarti 30 juta. Kalau 2 tahun, ya kurang lebih income-nya 30 sampai 50 juta. Nah, kalau dia ngomong total timnya 20 orang, bayangkan, berarti 20 orang kurang lebih ya omsetnya 10 sampai 15 deh. 10 itu saya hebat. Nah, 10 M berarti dibagi 100, berarti income 100 juta per bulan. Nah, tadi dia ngomong, di asuransi sudah 5 tahun. 5 tahun bangun tim, income 100 juta per bulan. Berarti dia baru dapat 100 juta per bulan, itu tahun ke-5. Nah, padahal yang AFC ajarkan, itu dapat penghasilan 100 juta per bulan, itu hanya butuh waktu berapa bulan, teman-teman? 3 sampai 12 bulan. Nah, kalau teman-teman ketemu sama leader yang jualannya jualan tim, mereka 20 orang, itu lo income baru 100. Tapi kalau mereka total timnya di bawah 20, ya income-nya pasti di bawah itu. Jadi para teman-teman dipertemukan dengan orang asuransi sehebat apapun, ya mereka bisa dapat income 100 juta per bulan, itu baru tahun ke-5. Karena di asuransi itu 5-year plan, teman-teman. Itu baru bisa dapat income 100 juta per
bulan. Jadi pada waktu teman-teman ketemu orang asuransi manapun, wajib PD kenceng. Kenapa saya ngomong wajib PD kenceng? Karena di kita bisa dapat income 100 juta per bulan, tidak butuh waktu 5 tahun. Kita bisa dapat income 100 juta per bulan, paling jelek butuh waktu hanya 1 tahun. Syaratnya ikuti apa yang diajarkan oleh leader. Nah, sampai di sini saya sudah selesai ya presentasinya. Dari tadi yang saya ngomong cara telepon, cara buat list nama, kemudian saya juga sudah ajari cara sharing kebaikan mengenai apa itu penghasilan. Terus kalau ketemu orang asuransi seperti apa, saya sudah jelaskan semua. Ya. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Teman-teman boleh bertanya, boleh dibuka mute-nya. Presentasi saya sudah selesai ya. Teman-teman silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Jadi saya sarankan teman-teman segera bertanya. Halo? Ya. Atau teman-teman leader yang mau membantu bantu timnya bertanya, boleh. Itu Pak Bobi ada di chat, sudah ditanya dari tadi. Apa itu? Ada di chat, pertanyaannya ada di chat. Bentar. Buahnya ini, tak mulai dulu. Yang di atas 2 dari Yusak sama dari aku. Oke, yang teman-teman harus lakukan ya. Kalau teman-teman anggap aja ini adalah orang lama atau ini saya anggap orang lama atau orang baru ya. Nah, kalau teman-teman orang lama yang kemarin melakukan dengan cara-cara lama, saya sarankan setelah dengar presentasi malam ini, teman-teman hubungi upline-nya, segera belajar dari upline-nya, segera ikuti apa itu ajak upline-nya untuk dipertemukan dengan 4 orang teman terbaik. Nah, terus setelah itu teman-teman juga mulai belajar ya supaya teman-teman bisa cerita sendiri tanpa tanpa andalkan upline terus. Nah, jadi kalau orang lama berarti caranya harus berubah. Nah, terus kalau orang baru gimana? Ya sama, berarti ikuti dengan cara ini. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Malam ini teman-teman segera buat list nama. Sesuai dengan yang saya ajarkan tadi ya. Nah, setelah buat list nama, teman-teman langsung harus tentukan 4 orang. Ini kan muncul output-nya dari list nama ini, muncul output 4 orang yang harus segera ditemui. Nah, 4 orang yang harus segera ditemui ini langsung jadwalkan di kelas sistem kita. Jadi biasanya saya kalau ketemu sama orang ya, saya juga tambahkan, kenapa Bapak harus join dengan tim winner, timnya kita. Ini saya biasanya juga tambahkan di sesi terakhir ya. Nanti juga saya ajari cara closing. Nah, kenapa kok Bapak harus ikut dengan tim kita? 1, saya pastikan Pak, di luar sana, tim yang lain itu mereka jualan produk. Bapak diajari jualan produk. Tapi kalau tim kita, saya tidak ngajari jualan produk, tapi saya ngajari jualan konsep. Yang kedua, kenapa kok Bapak harus join dengan tim saya? Kedua, itu tim saya sudah tersebar di seluruh Indonesia Raya, Pak. Kalau Bapak punya teman di Jakarta, tinggal bilang, kalau pada saat saya ke Jakarta, Bapak tinggal titip. Enak kan? Bapak tidak perlu ke sana, tinggal titip. Jaringan kita sudah tersebar di seluruh Indonesia Raya. Yang ketiga, apalagi itu? Tadi yang pertama, kita ngajari jualan konsep. Yang kedua, jaringan kita sudah tersebar di seluruh Indonesia Raya. Yang ketiga, sistem kita sudah jalan, Pak. Apa itu? Sistemnya ada online dan offline, Pak. Oh. Jadi saya pastikan kalau Bapak ikut dengan kita, ada 3 keunggulan. 1, saya ngajari konsep. Kedua, jaringan kita sudah tersebar di seluruh Indonesia Raya. Yang ketiga, sistem kita juga sudah jalan. Online-nya setiap minggu dari Senin sampai Sabtu. Offline-nya kalau di Surabaya sudah settle seminggu 4 kali. Nah, kalau hari ini saya di Bandung, misalkan gitu ya, di Bandung, saya ini lagi dalam proses membangun,
supaya minimal Bandung 1 kali sampai 2 kali seminggu. Nah, saya butuh tenaga Bapak untuk sama-sama mengembangkan. Bapak malam ini tidak join. Ini cara closing ya. Bapak malam ini tidak join, tidak apa-apa. Bapak mau belajar ini tidak apa-apa. Saya kasih waktu 2 hari. Maksimal 4 hari. Bapak segera putuskan join atau tidak. Kalau Bapak tidak memutuskan join, tidak masalah. Saya tidak rugi. Tapi saya pastikan teman-temannya Bapak, saya akan habisi. Itu cara join yang diajarkan oleh Niko, teman-teman. Jadi kata-katanya apa itu? Kalau dia tidak join, tidak apa-apa. Tapi saya pastikan teman-teman Bapak, saya akan habisi. Nah, biarkan dia takut, biarkan dia berpikir sendiri, biarkan dia cepat mengambil keputusan. Nah, itu cara closing yang paling efektif, teman-teman. Dan itu sudah saya coba lakukan ya, dan terbukti benar-benar efektif. Jadi saran saya, cara closingnya tadi itu, teman-teman juga mulai pelajari. Nah, kembali lagi ya, ke apa yang harus dilakukan orang lama dan orang baru. Satu, buat list nama, ketemu angka 4 orang. Yang kedua, teman-teman langsung, dalam minggu itu, kalau di Surabaya ya, pertemukan dengan kelas-kelas offline. Ikut jadwal yang sudah ada. Kalau tidak ada offline di kota tersebut, teman-teman hubungi upline. Kalau upline-nya di kota jauh, teman-teman minta Zoom privat. Dilarang Zoom kelas gede. Dilarang Zoom kelas besar. Kenapa? Kalau Zoom kelas besar, saya pastikan yang diundang itu bisa jadi dia mainan HP, atau dia lagi nyetir, atau dia lagi, apa itu, tidak fokus ke Zoom-nya kita. Jadi kalau teman-teman mau efektif, meskipun orang itu jauh di luar kota atau di luar pulau, dan kita kepingin membantu tim kita, caranya gimana? Gampang. Online aja, privat, antara saya, calon prospek, dan yang mengundang. 3 orang cukup. Seolah-olah offline-nya dibawa ke kelas online, gitu loh teman-teman. Sehingga interaksi antara saya dengan calon prospek itu terjadi. Nah, setelah itu, teman-teman follow up maksimal 2 kali 24 jam, 4 kali 24 jam. Itu harus bisa closing. Setelah closing gimana? Teman-teman dilarang meninggalkan dia. Harus segera follow up terus yang sudah closing. Apa itu? Ingetin buat list nama, ingetin ketemu 4 orang, ingetin ajak prospek. Karena pada waktu mereka sudah join, mereka memutuskan mau bergabung dengan timnya kita, berarti orang itu sudah menyerahkan semuanya ke kita. Kita bertanggung jawab atas sukses tidaknya orang tersebut. Paham ya? Jadi teman-teman pada waktu closing jangan happy talk. Happy closing dapat duit, tapi setelah itu kita bertanggung jawab loh terhadap calon prospek tadi. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Jadi siklusnya ya gitu terus. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Bentar. Saya sering kedodoran follow up yang tepat. Nah, kalau kedodoran follow up yang tepat itu maksudnya gimana? Nah, saran saya Bu, Ibu tanyakan ke calon ke upline-nya. Kedodoran follow up yang tepat itu kemungkinan gini. Kita sudah salah duluan di presentasi. Dia sudah nangkep duluan kalau kita jualan produk. Kalaupun kita sudah jalur di jalannya benar seperti yang saya jelaskan tadi, dan kita sulit follow up orang tersebut. Nah, saran saya, gimana teman-teman? Saran saya, teman-teman minta bantuan apa? Minta bantuan upline supaya membantu follow up calon prospek yang tadi. Gitu. Paham ya? Maksimal 2 kali 24 jam, 4 kali 24 jam, orang tersebut harus bisa closing. Kalau dia sudah ngomong, saya tidak mau dulu, ya sudah, di-skip dulu. Tapi di-skipnya jangan dibuang, tetap di-follow up. Kapan itu? Sebulan lagi, 2 bulan lagi. Karena pada dasarnya orang yang menolak hari ini, belum tentu dia tidak join, belum tentu dia tidak tertarik. Kemungkinan kalau kita sudah presentasi dengan benar, setiap orang yang mendengar presentasi dari kita, saya pastikan orang tersebut pasti tertarik dengan konsepnya kita. Tergantung momentumnya kapan dia join, momentumnya kapan dia mau ikut jalan bareng, gitu teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kurang lebih presentasi saya selesai ya, ini sudah 1,5 jam. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata salah.
Nanti kalau yang perlu perlu rekamannya bila bisa japri saya ya. Sekian teman-teman Zoom malam ini. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Bobi. Ya, sama-sama. Thank you.